warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini anak-anak kita masih bisa bertemu di pembelajaran fikih secara daring online ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Kita tetap protokol kesehatan, kita tetap meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini materi tentang bab 1 hidup terasa indah dengan bersyukur akan kita lanjutkan dengan materi bab sujud tilawah. Kalau kemarin sujud syukur sudah kalian rangkum, hari ini adalah tentang sujud tilawah. Anak-anak, saya awali dari sujud syukur. Sekilas saja tentang pengertian, hukum dan ketentuan lainnya. Sama nanti dengan sujud tilawah juga, namun yang akan kita bahas lebih dalam adalah tentang sujud tilawah. Sujud syukur dalam pengertiannya adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari malapetaka. Nah, ini kita melaksanakan sujud syukur, ini sebabnya. Yang kedua, rukun dalam sujud syukur ada beberapa hal yang diawali dengan niat di dalam hati, dilanjutkan takbiratul ihram, sujud 1 kali sebagaimana dalam sholat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud dan diakhiri dengan salam. Kemudian manfaat daripada sujud syukur sesuai yang saya sebutkan dari awal tadi, manusia akan selalu mengingat Allah, terhindar dari sifat sombong anak-anak, mendapat tempat yang istimewa, tempat terbaik di akhirat kelak, hidup akan terasa lebih tenang karena merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini anak-anak kita membahas tentang sujud tilawah. Saya awali dari pengertian. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengarkan ayat sajidah atau ketika membaca ayat sajidah. Nah, jadi ketika kita mendengarkan ayat sajidah atau mungkin kita membaca ayat itu, ayat sajidah, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Untuk mayoritas di Indonesia dalam menemukan ayat sajidah, mereka membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih dan takbir ini diulang sebanyak 3 kali atau bisa melakukan dengan sujud tilawah. Yang kedua anak-anak, niat daripada sujud syukur atau sujud tilawah ini hampir sama, hanya berbeda teks lafal daripada syukur dan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati sunata lillahi ta'ala. Aku melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah ta'ala. Niat sujud syukur. Nawaitu sujudat syukuri sunata lillahi ta'ala. Sujud syukur, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Kita lanjut. Ada beberapa sebab mengapa kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama anak-anak, saat kita mendengarkan bacaan ayat sajidah. Yang kedua, saat kita membaca ayat sajidah, mungkin ketika kita khotmil atau kita deras, kita mengaji di rumah. Dan yang terakhir, saat menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Ada beberapa syarat ketika kita akan melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, aurat. Bagaimana aurat? Harus tertutup. Yang kedua adalah suci dari hadas maupun najis, baik tempat, badan maupun pakaian. Yang ketiga adalah menghadap kiblat Ka'bah. Yang keempat adalah setelah membaca atau mendengar ayat sajidah itu. Nah, jadi syaratnya harus setelah membaca atau mendengar ayat sajidah. Yang kelima, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud ketika di dalam sholat fardu. Nah, ini ketika sujudnya ini dilaksanakan di dalam sholat, mungkin mengikuti imam dan lain sebagainya. Rukun daripada sujud tilawah hanya ada 5. Yang pertama niat, dilanjut dengan takbiratul ihram, sujud 1 kali. Nah, setelah kita membaca, setelah sujud dan dipastikan
ini dilaksanakan ketika setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Dilakukan dengan tertib. Tertib ini artinya urut anak-anak yang menjadi rukun daripada sujud tilawah. Nah, ini doa sujud tilawah atau bacaan sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, namun beberapa ulama menuliskan atau menyampaikan bahwa inilah bacaan daripada sujud tilawah. Bisa juga dibaca dalam sujud syukur, berbagai versi. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawrahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptakannya dan membentuknya, rupanya, dan yang membuka pendengarannya serta penglihatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ada beberapa ayat sajdah. Nah, ini yang saya sebutkan ini macam-macam ayat sajdah. Di mana saja, di surat apa saja sih? Nah, ayat berapa? Mulai dari surat Al-A'raf ayat 206, ada surat Ar-Ra'd ayat 15, ada surat An-Nahl ayat 50, surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ini ada 2 ayat 18 dan 77, surat Al-Isra ayat 109, surat Al-Fusilat, surat Fusilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19 atau ayat yang terakhir, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, dan yang terakhir adalah As-Shad ayat 24. Misalkan kita bertemu dengan surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Nah, biasanya langsung membaca tasbih dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, diulang 3 kali. Atau kita bisa melaksanakan sunnah sujud tilawah. Seperti itu anak-anak. Ada beberapa persamaan dan perbedaan daripada sujud syukur dan sujud tilawah. Untuk persamaan, yaitu sama-sama sujud yang dilakukan 1 kali. Untuk perbedaan, yang pertama, sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, mara bahaya, malapetaka. Sedangkan sujud tilawah ini dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Yang kedua, sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah ini boleh dilakukan di dalam sholat. Nah, jadi ini yang menjadi dasar perbedaan daripada sujud syukur dan sujud tilawah. Satu lagi persamaannya anak-anak, sama-sama berhukum sunnah. Itu saja yang bisa Pak Hasan sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk yang terakhir anak-anak, tugas kalian adalah silakan untuk merangkum bab daripada sujud tilawah. Tugasnya sama dengan yang kemarin. Kalian rangkum secukupnya, yang penting-penting. Jika sudah selesai, kalian bersuah foto. Untuk link nanti akan saya bagikan dalam pengumpulan. Di link insya Allah setelah ini akan saya kirim, akan saya share via WhatsApp group maupun di e-learning. Sekian anak-anak, mohon maaf jika ada salah kata. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.